Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Nikmat yang tidak pernah mampu untuk kita menghitungnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mensyukurinya. Dan nikmat yang berada pada puncak tertinggi dari segala macam kenikmatan adalah nikmat iman yang masih bersemayam di dalam dada kita. Nikmat Islam yang masih mengalir melalui aliran darah kita. Dan nikmat itulah yang wajib untuk kita rawat dan kita jaga sampai ajal menjemput kita. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa meyakini, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa berusaha untuk meninggal dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tokoh tafsir ternama dan salah satu terbaik yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang memiliki kebiasaan tertentu, yang memiliki aktivitas-aktivitas tertentu, mata alaih, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dirinya sebagaimana apa yang menjadi kebiasaan. Maka semoga kebiasaan kita untuk duduk di majelis ilmu itu adalah sebuah langkah-langkah kecil yang kala Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada teladan kita, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, ialah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, maka marilah kita membersihkan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak hanya sekedar apa yang kita hafal. Ilmu yang bukan hanya sekedar apa yang kita catat. Namun betul-betul ilmu tersebut mengakar di dalam dada kita, mengubah perilaku-perilaku kita, menjadikan diri kita lebih takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan menuntut ilmu, bukan terkait banyaknya hafalan. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka sesungguhnya hakikat dari sebuah ilmu, ya, innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama. Maka hakikat dari menuntut ilmu itu adalah bagaimana seorang hamba bertambah takut kepada Allah. Ia merasa bahwasanya apa yang menjadi perintah Allah itu adalah sesuatu yang menjadi prioritas dalam kehidupannya. Maka itu adalah tanda ilmu kita bermanfaat. Hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Tema yang akan kita angkat yaitu semua urusan orang yang beriman itu menakjubkan dan pasti menggembirakan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti pernah diuji. Kadang ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dirinya dengan kehilangan. Kadang Allah uji dirinya dengan sebuah kegagalan. Terkadang Allah uji dirinya, ia dikhianati oleh temannya. Terkadang ia ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Namun Nabi kita SAW menyingkap sebuah rahasia yang mana dengannya seorang beriman itu akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Nabi kita SAW mengatakan,
Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menyenangkan, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Perkara yang memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti baik dan pasti menakjubkan, pasti indah, pasti teratur, pasti semuanya baik. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna amrohu kullahu khair. Dan semua perkara orang yang beriman itu semuanya pasti baik. Mau dalam kondisi gembira, baik. Mau dalam kondisi sedih, baik. Mau dalam kondisi mungkin saat itu ia kehilangan pekerjaannya, itu tetap baik. Makanya orang ya, ketika orang mendapatkan ujian, musibah, ya, mungkin ia kehilangan saudaranya, mungkin hartanya berkurang, ya, ia tetap menjalankan sholat. Nah, kira-kira kalau orang dapat ujian, Al-Fatihahnya libur atau tetap lanjut jemaah? Hah? Libur apa lanjut? Lanjut tuh. Bacanya apa Al-Fatihah? Alhamdulillah, puji syukur. Baik tuh. Padahal mungkin 5 menit yang lalu, ya kehilangan hartanya. Atau mungkin 1 jam sebelumnya, ya telah ditinggal oleh keluarganya. Itu pasti baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kekhususan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya untuk mereka orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara. Apabila ia mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan, ia merespon nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lah. Maka itulah yang terbaik untuk dirinya. Maka ketika ia bersyukur, maka hal itu adalah perkara yang baik dan terbaik untuk dirinya. Maka nikmat tersebut menjadi berkah. Apa yang Allah berikan kepada dirinya, dari nikmat anak, harta, kendaraan, aset-aset yang lainnya, ketika ia bersyukur kepada Allah, itu berkah. Dan tidak akan membinasakan dirinya dan keluarganya. Wa in asabathu dharra. Namun apabila yang mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan, namun Allah takdirkan untuk dirinya, sobaro, ia pun meresponnya dengan sabar. Ia menahan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, fakana khairal lah. Maka itu adalah hal yang baik untuk dirinya dan terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam sangat kagum. Bukan terkait perkara dunia. Ya, biasanya orang itu kagum perkara apa aja, Mas? Kalau tasnya ganti, tahu betul apa enggak, Jam? Makanya kalau punya teman, yang pertama kali kita lihat apa? Kesolehannya. Bukan tas atau jam tangannya. Atau bukan sepatunya. Biasanya kalau orang mau deket-deket ya, dilihat apa, jam tangannya merek apa ini? Ya. Tasnya merek apa ini? Oh. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Bahwasanya teman-teman ya, kalau seorang mencari teman, teman yang apa? Soleh, teman yang bertakwa. Ya. Idza ru'u dzakarullah. Apabila teman-teman ini kita lihat, kita langsung ingat Allah. Ah, ini teman yang soleh. Tapi kalau dilihat, kok hawanya pengen ganti HP itu. Kalau dilihat, kok hawanya pengen ganti apa? Ganti tas, padahal baru beli. Nah, maka ingat, teman yang baik dan soleh, itu auranya beda, vibes-nya itu beda. Ketika dilihat, oh Masya Allah, jadi ingat majelis ilmu. Kalau lihat fulan, oh ya Allah, jadi ingat
belum sholat sunnah. Ngelihat fulan jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman yang soleh. Ini teman yang apa? Soleh. Maka Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam beliau itu kagum bukan pada perkara dunia. Karena perkara dunia sangat remeh. Sangat remeh hadirin. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia itu nilainya semisal dan seharga janah ba'udah. Janah itu sayap nyamuk. Sayap jamaah. Di sini ada yang mengetahui harga sayap nyamuk berapa jamaah? Tanyakan kepada kolektor-kolektor barang-barang antik, berapa harga sayap nyamuk? Bahkan sampai kolektor-kolektor barang antik tidak mau membeli sayap nyamuk. Antum mau dikasih hadiah sayap nyamuk aja mah? Oh saya punya nih kenang-kenangan sayap nyamuk. Saking hinanya. Kata Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, masaqo kafirun walau jur'atan ma'aya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan air walaupun satu teguk. Maka dunia ini bukan parameter hadirin. Maka sesuatu yang membuat takjub Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kekaguman Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan pada dunia. Tapi terkait pada cara orang yang beriman ketika ia menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia merespon apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Maka Nabi kita mengatakan ajaban, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Bukan terkait tasnya, kendaraannya, ataupun rumahnya. Tapi bagaimana ia merespon takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum." Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka membuat engkau ini terbelalak. Terbelalak matamu. Kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk menyiksa mereka dengan sesuatu yang mereka impikan dan cita-citakan. Allah Maha Kuasa untuk membuat mereka sengsara, membuat mereka berantakan dengan apa yang mereka banggakan dari popularitas, dari harta, dari anak yang mereka banggakan. Maka ketika orang beriman mendapatkan nikmat-nikmat dunia, ia bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat tersebut tidak menjadi sebab azab Allah bagi dirinya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyiksa Firaun dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa Firaun tanpa harus membuat Firaun ini miskin. Sebagian orang ini menyangka orang ini akan menderita kalau ia jadi rakyat jelata, jadi miskin. Ya. Tapi tidak, Allah maha mampu. Allah Subhanahu wa taala ada Firaun, ya, tanpa harus menjadikan dia sebagai seorang rakyat, tanpa harus mencabut hartanya. Ya. Maka dari sini dapat kita pahami bahwasanya seorang yang beriman, ya, dengan imannya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya itu pasti baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tahu kita ini beriman? Yang dengannya semua perkara kita baik. Jadi kalau orang ini enggak beriman, perkaranya pasti berantakan. Maka ciri orang yang beriman, yang mana dengannya Nabi SAW takjub dengan orang tersebut. In asobathu sarra syakara. Apabila ia diberikan nikmat, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dia diberikan nikmat, ia bersyukur. Kapan seseorang dikatakan bersyukur?
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mencakup beberapa aspek. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, asyukru lillah arrafal ulama'u asyukr bi annahu zuhur athari ni'matillahi ala lisani abdi. Definisi syukur itu apa sih? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah kemudian beres, selesai itu? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan syukur itu zuhur athari ni'matillahi ala lisani abdi. Nampak bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya. Lewat apa jemaah? Thana'an wa'tirafa. Memuji Allah dan ngaku. Jadi bukan alhamdulillah saya yang pintar. Nah, ini berarti enggak ngaku tuh. Memuji tapi apa? Kata beliau, thana'an wa'tirafa, memuji dan mengaku ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini semua karena Allah. Alhamdulillah Allah yang memudahkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menolong hamba ini. Alhamdulillah ini semua karena karunia Allah. Makanya disebutkan ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ini luar, Sulaiman alaihissalam. Sama Fir'aun lebih berkuasa siapa jemaah? Hah? Sulaiman apa Fir'aun? Sulaiman, Syam, ya. Fir'aun Mesir tuh. Mungkin enggak semuanya Mesir. Maka lihat, Sulaiman alaihissalam mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua bukan saya yang hebat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dan ngaku, bukan dari dirinya, Allah yang memudahkan. Jadi tidak dianggap orang yang bersyukur ketika ia hanya mengucapkan alhamdulillah karena saya. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan ya, jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah Allah yang memudahkan. Namun diikutkan juga hatinya menyaksikan betapa agung karunia Allah terhadap dirinya, wa mahabbatan, dan penuh rasa cinta. Jadi bersyukur itu yang menyebabkan Nabi kita SAW takjub dan semua urusan kita beres. Itu selain daripada ucapan dari lisan kita, maka dalam hati kita itu harus ada perasaan cinta, senang. Teman-teman ya, tiap hari kalau ada yang ngasih kita 1 juta tiap hari, senang apa enggak Jam? Senang. Senang enggak? Alhamdulillah. Ya. Bang, tolong ke sini, kira-kira siap atau besok? Hah? Siap atau besok? Oh siap. Ya, siap. 1 juta. Dan tahukah Anda, apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bilangan ternilai, jemaah? Detak jantung kita, berapa harganya? Mata kita yang bisa menangkap jutaan warna, berapa harganya? Dan Allah Subhanahu wa taala kasih untuk kita itu gratis. Gratis. Bagaimana Anda tidak jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Anda memuji Allah, betul-betul hati ini menyaksikan
betapa ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak di dalam dirinya. Wa mahabbatan, betul-betul ada rasa cinta. Jadi lisan, hati, ya, ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jatuh cinta. Katanya kalau orang beriman ini teman-teman nggak mungkin dia itu nyalahin takdir Allah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan anggota badannya itu merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala inqiyadan wa ta'ah, tunduk terhadap aturan Allah dan taat. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ngaku ia bersyukur kepada Allah, tapi masih bergelimang maksiat. Ia bersyukur kepada Allah, lalu ia gunakan nikmat tersebut pada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang ya berbuat baik sama kita, lalu kita merespon kebaikan orang tersebut dengan menghinanya atau menjadikan tempat yang ia berikan kepada kita sebagai tempat untuk menusuk dirinya dari belakang. Maka ini kurang ajar. Bukan hanya orang itu tidak bersyukur, tapi orang ini nggak baik. Ya, orang ini apa? Nggak baik, nggak tahu terima kasih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk kita berikan rasa pengagungan kita. Jadi syukur itu harus kita tampakkan dengan ibadah, dengan semangat kita. Maka seharusnya orang itu semakin dapat nikmat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu hatta tawaramat qadamah, sampai kakinya ini bengkak jemaah. Kakinya ini apa? Bengkak. Teman-teman pernah bengkak karena salat jemaah? Biasanya kalau kaki bengkak itu gara-gara apa? Main futsal ya. Salat bengkak. Besoknya salat apa enggak jemaah? Masjidnya di blacklist itu. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakur. Apakah enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur itu kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah. Sholat, berbakti kepada orang tua, memuliakan istri kita, mengajak anak kita ke majelis ilmu. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hal itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah yang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa takjub. Dan dengannya seorang hamba ini perkaranya pasti baik. Dan dengannya harta yang kita miliki, kenikmatan harta, kenikmatan istri, kenikmatan anak, yang mana dengannya Allah akan berkahi. Menjadi sumber kebaikan dan keberkahan, bukan menjadi sumber azab bagi kita. Di manakala seorang hamba dengan lisannya dan ngaku itu semua milik siapa? Lalu dia ucapkan itu dengan penuh rasa cinta. Itu semua milik Allah. Kita nggak ngapa-ngapain, Allah kasih. Lalu dia respon nikmat-nikmat Allah, ia gunakan nikmat-nikmat Allah, ia gunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan ketaatan. Maka teman-teman saat ini teman-teman sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya antum di majelis yang mulia ini sebagai bentuk pengakuan kepada Allah, sebagai bentuk praktek dari rasa syukur teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang menjadikan antum, keluarga antum, anak-anak antum berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia bukan duduk yang duduk yang penuh kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jadi kalau ada seorang wanita dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi masih buka aurat, bersyukur atau belum? Ini tubuh saya, tentang cerewet, dengan keindahan tangan, keindahan rambut, yang menciptakan siapa? Yang menciptakan itu. Jadi yang ngasih aturan kapan rambut itu boleh ditutup, kapan rambut itu boleh dibuka, dan kapan rambut itu harus ditutup, itu berkuat dari aturan Allah. Wa idza ibtuliya sabara. Jadi seorang hamba itu ketika dapat ujian, dia apa? Bersabar. Dan ujian itu pasti sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, wala nabluwannakum, dan pasti kita akan uji kalian. Ujian itu pasti ada. Jadi kalau misalkan ada orang mendoakan antum semoga besok nggak dapat ujian, berarti itu artinya mendoakan teman-teman besok mati. Kenapa? Karena orang hidup pasti mendapatkan apa? Ujian. Pasti itu pasti. Makanya kita butuh ilmu. Orang kalau berilmu itu tenang. Oh, ini ujian biasa. Tapi ketika orang nggak punya ilmu, ya kan gelisah, ya kan panik. Ini sunnatullah dapat ujian. Dan kita akan uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Jadi rasa takutnya bukan banyak, sedikit. Maka ketika antum sabar terkait rasa takut tersebut, rasa khawatir, kemudian antum serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan keamanan di hari kiamat. Dan ketakutan di dunia ini tidak sebanding dengan ketakutan di hari kiamat. Di hari kiamat teman-teman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang itu lari dari saudaranya. Jangan ngelihat, jangan ketemu, menyapa, lari. Wa ummihi wa abihi, ya lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan dari istrinya dan anak-anaknya. Jadi ketakutan di dunia itu tidak pernah sebanding dengan ketakutan di hari kiamat. Maka Allah akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ia harus sabar. Ya. Dan apa itu sabar, jemaah? Sabara, ya. Yasbiru sabron, artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Menahan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi ketika datang ujian, yang pertama kali kita lakukan, apa sih yang menjadi kewajiban saya? Perintah. Fokus sama perintah. Apa perintah Allah?
Karena yang menurunkan ujian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan mengurai ujian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu biasanya kalau orang sudah ngaji, ujiannya tambah ringan apa tambah berat? Oh, Masya Allah ya. Pengalaman semua di sini. Sunnatullah. Ya, sunnatullah. Yubtala rajulu ala hasabi dini. Seorang dapat ujian tergantung dari keimanannya. Semakin tinggi imannya, ujiannya semakin berat. Ujiannya semakin berat. Dan tatkala ujian tersebut semakin berat, bukan berarti Allah benci. Allah cinta. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, Allah akan memberikan dirinya ujian. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan dirinya ujian. Maka biasanya orang beriman, orang yang sudah ngaji, ujiannya itu lebih besar. Tapi tatkala Allah berikan ujian tersebut, Allah jadikan hal tersebut sebagai penggugur dosanya dan untuk diangkat derajatnya. Jadi tanda orang itu mau naik kelas di sisi Allah, Allah berikan ujian untuk dirinya. Berbeda dengan orang munafik dan pelaku kemaksiatan. Allah berikan mereka ujian. Mungkin ujiannya lebih ringan, lebih remeh. Tapi ujian yang remeh, ujian yang lebih ringan tersebut membinasakan mereka. Ingat tuh membinasakan mereka. Betapa banyak orang yang mengaku bahwasanya sumber kebahagiaan itu dari harta, dari popularitas, dari aset yang ia miliki. Namun ternyata hal itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan penyakit-penyakit batin. Tidak sedikit di antara mereka yang bunuh diri karena perkara-perkara itu. Perkara yang mereka dewakan dan tuhankan dalam kehidupan mereka. Perkara yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dengan apa yang mereka banggakan. Maka berbeda dengan orang yang beriman. Ujian-ujian tersebut semakin besar, Allah yang nolong. Ketika sabar, Allah yang nolong, Allah yang turun tangan. Maka doa Nabi kita SAW, fala takilni ila nafsi tarfata aini. Allah, jangan sampai aku ini bertumpu pada kekuatanku, bertumpu pada pengalamanku. Jangan sampai engkau ini membiarkanku sendiri, tarfata ain, walaupun hanya sekejap. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan ujian api gede, kelihatan tuh. Allah tolong Ibrahim apa enggak? Tolong. Dengan cara apa? Apakah dipadamkan apinya? Enggak, api itu ada. Zatnya masalah itu ada. Tapi Allah ubah karakternya. Yang seharusnya membakar malah dingin. Maka begitu juga orang beriman. Ketika ia sabar dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ia fokus pada kewajiban-kewajibannya, betul masalah itu ada. Tapi Allah ubah karakter masalah tersebut yang seharusnya menggoncang-ganjing kehidupannya, malah membuat dirinya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi mulia di sisi manusia, padahal zatnya masalah itu ada. Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Ya. Maka hadirin-hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ketika seorang mendapatkan ujian dari Allah Jalla Jalaluh, maka ia harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Menolongnya. Selanjutnya, bagaimana cara agar semua takdir Allah itu menjadi sebuah anugerah. Tadi takdir baik dan takdir apa? Buruk. Pilih mana? Hah? Pilih dapat nikmat atau pilih dapat apabila dia dapat nikmat apa? Bersyukur, ya. Apabila in asobathu dharra, ya. Apabila ia mendapatkan kesulitan, ia apa? Bersabar. Nikmat mana yang lebih membahayakan? Atau ujian mana yang lebih membahayakan, jemaah? Ujian dapat kesenangan atau ujian dapat kesulitan?
Hah? Betul, Pak. Yang lebih membahayakan itu ujian dapat apa? Senangan. Karena seringkali orang ketika senang itu lupa. Makanya kata Nabi, mal faqru akhsya alaikum. Tidaklah kemiskinan itu yang membuat aku khawatir terhadap apa? Kalian. Bagaimana cara agar nikmat Allah, ya, apa yang Allah karuniakan kepada kita, ya, luasnya rezeki, tempat tinggal yang nyaman, anak-anak yang lucu, baik, Masya Allah. Ya. Tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang soleh, itu betul-betul mendatangkan manfaat untuk kita. Tidak menjadi adab bagi kita. Dan bagaimana agar ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan, kesukaran dalam kehidupan berubah menjadi anugerah dalam kehidupan kita. Yang pertama, banyak-banyaklah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu. Apabila ia berprasangka baik, baginya apa yang ia prasangkakan. Maka ketika ia dapat nikmat prasangka baik, khair insyaallah. Ia mengaku semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sedekah, ya, jangan pelit jemaah. Apalah artinya Anda bersedekah tapi Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga Anda. Ya. Dan tidak harus terkait simbiosis mutualisme ya. Take and give ya, saya ngasih kamu, kamu ngasih aku apa? Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang mukmin ini diajarkan oleh Allah, ikhlas, lakukan sesuatu karena Allah. Entah orang itu berbalas atau tidak, Allah yang akan ganti. Allah yang akan ganti jemaah. Seorang suami ya wajib memberikan nafkah pada istri. Istri ngasih nafkah ke suami apa enggak? Enggak, karena ini perintah Allah, Allah yang akan ganti. Jangan pelit. Ya. Pada orang tua, Ustaz sudah lemah Ustaz. Saya tiap kali datang saya kasih sesuatu. Tapi dia suudzon terus. Kasih sudah. Minta ganti kepada Allah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya Anda berbakti kepada orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia untuk Anda. Allah mudahkan keran-keran dunia untuk Anda. Allah berkahi keluarga Anda. Dengan Anda berbakti kepada orang tua Anda. Betul tidak mudah. Betul tidak mudah. Tapi ketika Anda tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan Anda. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi berbaik sangka kepada Allah, ini penting. Apalagi ketika seorang mendapatkan ujian, ya, sakit, itu perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Dulu ia banyak dibutuhkan manusia. Banyak telepon berdering mencari dirinya. Tatkala ia terkapar di atas ranjang. Hari pertama, hari kedua, pekan pertama, mungkin banyak yang menjenguk dirinya. Tapi ketika sudah bulan keempat, bulan kelima, tahun pertama, tahun kedua, itu tidak banyak yang mengunjungi dirinya hadirin. Maka disinilah setan itu sering membisikkan sesuatu dalam hatinya. Buat apa saya hidup lagi? Maka ingat, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka, khairun insyaallah. Semua takdir Allah pasti baik. Dan bukankah manusia-manusia terbaik itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Adzan. Baik, tafadhal. Hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kedua, tadi yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Banyak berbaik sangka. Yang kedua adalah meyakini bahwa Allah pasti menolong. Pasti. Bukan makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ini harus tertaut kepada Allah yang nolong. Nah kalau hati tertaut kepada manusia, Anda akan stres. Anda akan stres. Jadi yang menghancurkan manusia itu bukan terkait besarnya masalah. Tapi besarnya pengharapan seorang hamba kepada makhluk. Dia akan stres. Yang membuat orang stres itu dia bergantung kepada makhluk.
Tapi tatkala seorang hamba hatinya bergantung kepada Allah, ya serahkan semuanya kepada Allah setelah ia berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya. Allah akan tolong dirinya. Maka lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat depannya lautan, di belakang pasukan Fir'aun. Nabi Musa nggak tahu mau ngapain. Kemudian kaum Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita akan terperangkap, kita akan kalah, kita akan terbunuh. Kata Musa alaihissalam, kala ndak, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah akan nolong. Yakin. Nabi Musa nggak bergantung kepada, siapa sih yang tahu, ini gimana solusinya. Hatinya nggak tertaut dengan makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolong. Ya. Jadi yang kedua ini, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong dirinya. Dengan penuh keyakinan. Ya, tangan, kaki ini ikhtiar. Tapi hati bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, pasti. Dan mengetahui hikmah itu tidak wajib. Tapi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kewajiban kita ini taat, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syurih Al-Qadhi, inni la usabu bil musibah fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Ketika aku tertimpa musibah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 kali, insyaallah. Ini derajat tertinggi orang kena musibah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah, semua takdir Allah itu baik. Maka kata Syurih, ahmaduhu idlam takun a'dhama mimma hiya. Aku memuji Allah karena musibah yang aku dapatkan tidak lebih besar. Yang kedua, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan aku kesabaran. Orang itu enggak bisa sampai memuji Allah sampai Allah berikan dirinya kesabaran. Ia tidak akan ridho dengan takdir Allah sampai Allah berikan untuk dirinya kesabaran. Maka ia memuji Allah karena Allah yang ngasih dirinya kesabaran. Jadi sabar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahmaduhu id waffaqani lil istirja lima arju fihi minats thawab. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala ketika aku dapat musibah, aku hanya berharap kepada Allah untuk meminta pahala. Jadi minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta ganti kepada manusia. Anda minta ganti kepada manusia, Anda akan kecewa. Minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ahmaduhu id lam yaj'alha fi dini, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menimpakan musibah tersebut di atas agamaku. Nah, di atas apa? Agamaku. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua takdir Allah ini pasti baik dan terbaik untuk hambanya. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, maka lihatlah keadaan Adam alaihissalam. Ya. Ketika waktu di surga dan waktu di dunia. Tatkala ia berada di surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, engkau tidak akan kelaparan. Engkau tidak akan terlepas baju, engkau tidak akan tersingkap auratmu. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan engkau tidak akan kehausan di surga. Engkau juga tidak kepanasan di surga. Dibandingkan dengan keadaannya tatkala di dunia Adam alaihissalam, tsumma ijtabahu rabbuh, Allah Subhanahu wa taala pilih Adam, fataba alaih, Allah terima taubatnya, wahada, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk Adam alaihissalam. Maka lihat keadaan yang pertama, halu aklin wa syurbin wa tamattu, ya. Makan, minum dan apa? Cuma menikmati itu. Adapun keadaan yang kedua adalah keadaan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
istifa, Allah pilih dirinya. Allah berikan hidayah. Allah jadikan Adam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam tatkala ia di dunia itu lebih baik untuk dirinya. Walaupun secara lahiriah apa? Buruk di dunia. Tapi dengan berada di dunia, ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini dapat kita pahami, tidak setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, setiap takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu pasti baik. Walaupun terlihat ya mungkin tidak bisa terima hati kita, tapi itu pasti baik, ada hikmahnya. Ada hikmahnya pasti. Di sini ada wanita yang cita-citanya suaminya kayak Fir'aun jamaah. Nggak ada. Ada yang punya anak atau anak tetangga namanya Fir'aun juga. Saking jahatnya Fir'aun itu ya. Nggak ada orang namanya apa? Fir'aun. Setahu Ana ya sampai sekarang. Nggak ada namanya Fir'aun. Nah, itu ada hikmahnya tuh. Maka Asia itu termasuk 4 wanita apa? Yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena suaminya apa? Fir'aun. Ada hikmahnya. Pasti baik. Tinggal teman-teman bersabar. Ya. Tinggal teman-teman lurus on track. Tuh. On tracknya ini bukan sehari 2 hari. Terus. Dengan percaya kepada Allah, minta ganjaran dari Allah. Maka lihat Asyah bintu Muzahim. Ketika dia dihukum oleh suaminya. Ya, diikat oleh suaminya. Dan akan dilemparkan batu. Kata Asyah, ya, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ia minta kepada Allah. Ia enggak minta kepada suaminya. Ia enggak minta dibebaskan oleh suaminya. Karena suaminya makhluk. Yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkanlah aku rumah di surga. Buatkanlah aku istana yang besar di surga. Istana yang megah di surga. Wa najini min fir'auna wa amali. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan zalimnya, wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Maka tatkala mau dilempar batu jamaah, ya, maka Asyah yang lihat ke atas, ia pun tersenyum. Dan sebelum batu itu menyentuh kepalanya, Allah Subhanahu wa taala sudah angkat ruhnya. Allahu Akbar. Ya. Maka minta kepada Allah, ya. Minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kekalkan namanya, hadirin. Ya. Karena ia meyakini semua takdir Allah pasti baik. Selama Anda on track di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menginginkan Anda kebaikan. Tidak mungkin Rabb kita menginginkan keburukan untuk kita selama kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Itu pasti baik semua. Ketika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur kepada Allah, itu pasti baik. Dan apabila ia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ia bersabar, on track, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabar terus menerus. Ya, bukan hanya sehari 2 hari, terus bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 20, terus. Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan hadiah terbaik. Wal akibah, dan akhir dari cerita itu pasti kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pemateri dan kepada para teman-teman sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bertetangga di surga Al-Firdausil A'la. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya. Maka tidak ada satu amalan pun yang mana lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dibandingkan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mencintai firman-Nya, tatkala kita rindu dengan sabda-sabdanya, semoga ini menjadi bukti bahwasanya kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.